Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 289. Xiao Cao. Baru saja kamu mengatakan di kaki gunung bahwa kita perlu mengubah operasi pencarian dan penangkapan kita kali ini. Karena kali ini kamu sudah siap sepenuhnya. Kenapa kita tidak langsung menuju tempat kejadian itu terjadi? Sedang berjalan. Su Tiantian bertanya sambil menarik duri di sekitarnya. Dan Ren Yurou tidak dapat menahannya, dan menyela, jika kita ingin menemukan petunjuk apapun, kita harus mulai dari lokasi kejadian. Jika tidak, bagaimana kita memulainya? Saya tidak ingin kembali tanpa hasil hari ini. Dan, sudah kubilang, hari ini, aku harus memberikan penjelasan kepada orang tua Mei Mei dan Xiao Huan, jika tidak. Aku tahu. Kak Tiantian, Kak Yurou, justru karena kalian harus menjelaskan kepada anggota keluarga orang lain. Jadi, beberapa hari terakhir ini aku meneliti dan memikirkannya, dan akhirnya aku menemukan ciri khasnya. Waktu kita biasa pergi saat aku ke sana, botol plastik yang aku masukkan ke dalam lubang akan bergerak. Sepertinya tidak ada perbedaan tampilannya, tapi... apakah sudah dipindahkan? Ye Tianzong sangat bijaksana. Dia menyela tanpa sadar, tetapi Su Tiantian memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, berhenti bicara, kamu. Saudara Tianzong benar. Botol plastik yang saya tempatkan sudah berubah, dan penampakan gua yang kita lihat setiap saat, terus terang, sengaja disamarkan. Dan sudah 2 tahun berlalu, dan secara logika mereka mengatakan tidak ada alasan untuk kembali lagi. Maka hanya dapat dijelaskan bahwa setiap kali seseorang menghilang, mereka akan melakukan hal-hal tertentu di dalam gua itu. Dengan kata lain, ketika kami datang untuk mencari dan mendatangi, mereka bisa berpura-pura menunjukkannya kepada kami. Ngomong-ngomong soal, Xiao Cao melihat sekeliling, lalu menunjuk ke kanan, dan berkata, jadi, untuk memverifikasi apakah tebakanku benar, maksudku adalah, ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu, lalu amati dengan tenang. Karena kemarin ada beberapa teman keledai itu mungkin mengalami kecelakaan saat memasuki gunung yang dalam. Saya ingin melihat apakah orang-orang itu ada di dalam gua. Jika kita bisa bertemu langsung dengan mereka, kita akan punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran tahun ini. Termasuk, saudariku. Selesai. Ada setitik debu di mata jernih Xiao Cao. Ren Yurou dan yang lainnya mengkhawatirkan adik perempuan mereka, dan dia mengkhawatirkan adik perempuannya, jadi mengapa tidak? Dengarkan dia. Su Tiantian, yang masih sangat menghina, terdiam. Feng Kang tidak peduli. Dia penuh percaya diri, selama dia ada di sana, tidak ada hantu dan monster yang takut. Ren Yurou, sebaliknya, setuju dengan sudut pandang pihak lain, mengangguk dan berkata, mungkin kita harus benar-benar mengubah pandangan bawaan kita. Setiap kali kita kembali ke ketiadaan, dan setelah eksperimen Anda, kemungkinan besar gua itu telah diatur dengan sengaja, jadi mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk kita. Lalu, mari ikuti saran Xiao Cao dan pergi bersembunyi dan melihat-lihat. Tapi menurutku kita tidak bisa pergi ke satu arah, kita harus membagi pekerjaan dan bekerja sama. Suster Yurou benar. Meskipun saya hanya seorang pemandu, saya merasakan hal yang sama seperti Anda. Kebetulan hari ini jumlah orangnya cukup banyak. Saya yakin kita akan berhasil jika kita menjalankan tugas kita. Kalau begitu, bolehkah aku datang dan memberikan tugas? Xiao Cao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bertanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda, dan semua orang yang hadir adalah kakak laki-laki dan perempuan, jadi tidak mudah baginya untuk melakukan kesalahan. Tetapi, dia dari sini. Dia telah tinggal di pegunungan sejak dia masih kecil. Yang terbaik adalah membiarkan orang yang paling Anda kenal melakukan apa yang paling Anda kenal. Saya setuju. Ye Tianzong berdiri lebih dulu. Setelah Su Tiantian meliriknya, kali ini dia tidak menyangkalnya, dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan mendengarkanmu. Kalian menyelesaikan pembagian kerja masing-masing dengan baik. Jika saya tidak membantu Tiantian menyelesaikan masalah ini hari ini, maka kebahagiaan seumur hidup saya. Karena itu, Feng Kang ragu untuk berbicara. Su Tiantian memberinya tatapan kosong. Jelas sekali, dia membayar banyak uang untuk mengundang Feng Kang kali ini. Apakah kebahagiaan seumur hidup? Saya harus mengatakan, Su Tiantian ini sangat menarik. Tentu saja itu sebuah pujian. Untuk bisa mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi saudara perempuanku. Meskipun mungkin itu hanya sebuah hubungan,
tetapi hanya memikirkannya, permusuhan Ye Tianzong terhadapnya berangsur-angsur menghilang. Oke Xiao Kao. Kamu tahu tempat ini lebih baik daripada kami semua. Lagi pula, aku yakin kamu akan lebih memperhatikan masalah adikmu dibandingkan orang lain. Kami semua setuju, cukup beritahu kami apa yang Anda ingin kami lakukan. Ren Yurou berbicara. Xiao Kao sangat terharu melihat dukungan beberapa orang. Bahkan rongga mata pun sedikit lembab. Dia tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia berbalik dan meletakkan keranjang beban, dan mengeluarkan beberapa botol dari dalamnya, yang disegel. Lebih mirip semacam pengusir serangga. Apa ini, Xiao Kao? Ren Yurou bertanya tanpa sadar. Xiao Kao tersenyum sedikit, membagikannya satu persatu, dan setelah memberikannya kepada 4 orang, berkata, saya telah menyiapkan beberapa, karena kami memiliki cukup orang, kalian semua mengambilnya. Ini adalah sesuatu yang saya buat untuk perlindungan diri. Di dalam saya banyak campuran yang ditambahkan, dalam 2 tahun terakhir ada. Orang-orang pernah bertemu dengan orang-orang misterius itu, tapi dulunya mereka sepertinya takut dengan bau semacam ini, jadi begitu kamu menghadapi bahaya, semprotkan mereka dengan sesuatu, apalagi menangkap orang, tapi setidaknya kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan terpengaruh olehnya. Karena saya menjalankan tugas saya, yaitu sedikit dari kita yang mungkin bertindak sendiri. Tidak. Mendengar ini, Ye Tianzong segera berdiri dan berkata dengan jujur, tidak peduli apa, istriku harus bersamaku. Di hutan lebat ini, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dihadapi. Aku harus melindunginya. Kamu melindungi. Bagus kalau kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Berpura-puralah di sini, kamu berpura-pura untuk siapa? Su Tiantian selesai berbicara. Feng Kang segera tersenyum dingin dan berkata, melihatmu, kamu terlihat sangat lemah sehingga angin bisa menjatuhkanmu. Sama seperti anak laki-laki dengan tinggi badanmu, aku sendirian bisa membunuh 5 orang dengan satu pukulan. Kamu percaya atau tidak? Tianzong. Ren Yurou sangat tersentuh dengan pemeliharaan Ye Tianzong. Tapi hari ini dia datang ke sini dengan sangat tegas, berjalan mendekat, dan berkata dengan meyakinkan, tidak apa-apa, Tianzong, kita hanya berada di posisi awal hutan, dan binatang buas itu juga berada di kedalaman hutan lebat. Selain itu, Xiao Kao juga baru saja berkata, dengan semprotan ini, orang-orang itu tidak dapat menyakitiku bahkan jika mereka menemukanku. Sebelum aku datang, aku berkata bahwa aku sudah siap sepenuhnya. Kamu berjanji kepadaku bahwa kamu akan mendengarkanku hari ini. Sekarang, aku akan menuntut selesai terima perintah dari Xiao Kao, kenapa kamu ingin menolak? Sebagai seorang pria, kamu bahkan tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan, jadi bagaimana aku bisa mempercayaimu di masa depan? Tak bisa bicara. Saya khawatir tentang keselamatannya. Tidak menghargai. Namun, janji itu memang sudah dibuat, dan alangkah buruknya jika diundur sekarang. Melihat benda menggembung di ransel Ren Yurou, sepertinya ada beberapa senjata di dalamnya. Dalam keputusasaan, Ye Tianzong tidak punya pilihan selain mengangguk, tetapi dia tetap menekankan, kalau begitu kita semua sudah menyiapkan walkie-talkie, Anda harus memegang walkie-talkie setiap saat, dan berbicara dengan saya setiap 5 menit sekali, kita punya untuk memastikan keselamatan satu sama lain, tidak apa-apa. Pertanyaan. Tidak ada masalah sama sekali. Ren Yurou mengangguk. Setelah itu, setelah menyelesaikan satu sama lain, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Kao pada saat yang bersamaan. Xiao Kao menarik napas dalam-dalam dan mulai menyusun pasukannya dan berkata, rencana saya secara keseluruhan adalah memverifikasi apakah tebakan saya benar, jadi saya perlu mengamati dengan cermat pintu masuk gua di hutan lebat tidak jauh dari sana. Saudari Tiantian dan saya akan melaksanakannya. Bagaimanapun, Suster Tiantian memiliki penglihatan yang baik dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oke. Su Tiantian mengangguk, ini pekerjaan pengintaian, saya bisa menerimanya. Saya juga menghela nafas. Jika dia benar-benar membiarkan dirinya bertindak sendiri, sejujurnya, dia akan sedikit takut. Selain itu kita juga harus berhati-hati. Kita perlu melakukan penggeledahan di luar gua. Walaupun sebelumnya kita sudah menutupinya dengan spot emas, tapi karena sikapnya yang berduri dan banyak ularnya, saya menyerah setiap saat. Tampaknya situasi saudara Feng Kang baik, jadi masalah ini terserah Anda. Bagus. Selanjutnya, Saudari Yurou, kita harus membuat persiapan terlebih dahulu. Selama aku yakin analisisku benar, maka akan ada pertempuran sengit. Aku sudah menyiapkan jebakan yang sesuai di sini, jadi aku akan merepotkanmu. Jebakan ini adalah ditata, dan itu tidak rumit, Anda tahu. Mendengar. Semua orang melihat ke dalam keranjang.
Semuanya adalah senjata tersembunyi, dan gambar desainnya telah dibuat sebelumnya, dan dapat diletakkan kapan saja. Pekerjaannya mudah dan tidak berbahaya, ini adalah perawatan Xiao Kao. Oke. Akhirnya, itu ada di pihakmu, Saudara Tianzong. Xiao Kao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah orang bebas, kamu hanya bergerak di sekitar area segitiga kami. Dimanapun kamu membutuhkannya, kamu dapat pergi ke sana untuk mendukung, dan kamu harus menjaga dunia luar. Agak sulit. Saya tidak tahu apakah Anda bisakah Anda mengatasinya. Dengar sini. Ye Tianzong memberinya pandangan tinggi. Orang-orang bebas, bergerak maju mundur. Dukungan dari segala arah. Dia begitu optimis tentang dirinya sendiri. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi pikirannya sangat peka. Mereka berempat langsung saling jatuh cinta, siapakah ahlinya? Saya oke. Dukungan bola balik, saya bisa mengendalikannya dengan baik. Ye Tianzong mengangguk. Ren Yurou tidak punya banyak pendapat. Namun, Su Tiantian dan Feng Kang meledak. Tidak, akulah yang melakukan tugas sepenting itu, mengapa aku harus memberikannya padanya? Feng Kang adalah orang pertama yang berdiri dan menolak. Su Tiantian mengikuti dari belakang dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan, Anda mencoba menyelamatkan hidup kami. Manis. Kalau tidak, kamu kembali. Biarkan aku dan Tianzong di sini hari ini, bagaimanapun, kita tidak bisa berkoordinasi satu sama lain, aku muak dengan perselisihan seperti ini. Ren Yurou menggunakan kartu asnya. Ketika Su Tiantian sampai ke mulutnya, dia segera menelannya kembali. Feng Kang mengikuti Su Tiantian sepanjang waktu, dia tidak membuka mulut, dan sulit baginya untuk berbicara banyak. Melihat suasana saat ini canggung, Xiao Kao buru-buru merapikan segalanya dan berkata, semuanya, berhentilah berdebat. Aku membuat pengaturan seperti itu. Sebenarnya, aku punya niatku sendiri. Ini bukan pilihan buta. Bab 290. Oh. Dengarkan kata-kata Xiao Kao. Semua orang memandang Xiao Kao dengan tidak percaya. Pemuda ini telah berkali-kali menjadi pemandu, dan belum menunjukkan kemampuan khusus apapun. Tapi kali ini, tak hanya jalur perjalanan yang diubah, penyemprotan juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kini, formasi pasukan pun sepertinya sudah diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini tidak bisa dimengerti. Lagi pula, dia telah bertemu Su Tiantian dan Ren Yurou berkali-kali, dan dia memahami gaya orang dan benda, dan ini dapat dimengerti. Tapi ini pertama kalinya Feng Kang dan Ye Tianzong bertemu. Jika dilihat sekilas saja, Anda pasti tahu bahwa Feng Kang adalah yang paling cocok untuk dukungan semacam ini sebagai orang bebas dan bola balik. Jadi, dia memilih Ye Tianzong. Itu adalah jawaban yang di luar dugaan semua orang. Termasuk Ye Tianzong dan Ren Yurou. Sebenarnya niat saya sangat sederhana. Peran saudara Tianzong adalah untuk dipinggirkan. Tidak peduli apakah verifikasi saya berhasil atau tidak, kami akan mengikuti setelah jebakan dipasang. Saudara Tianzong hanyalah seorang pemalas, dan tidak akan ada masalah, kerja besar. Hahaha. Mengikuti kata-kata Xiao Kao. Segera, semua orang tertawa. Bahkan Ye Tianzong tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saya mengaguminya. Saya pikir dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan, tetapi saya tidak menyangka. Dia hanya meremehkan Ye Tianzong. Karena Xiao Kao berkata begitu, maka aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Su Tiantian tersenyum menghina. Feng Kang seperti beruang grizzly, dia memukuli dadanya lagi, dan berkata sambil mencibir, para pemalas harus mondar-mandir untuk mendukung. Kami akan tamat saat kamu mendukung kami. Sebaiknya kamu jadi orang malangmu. Bahkan Ren Yurou hampir tidak bisa menahan tawa. Pikirkan baik-baik. Hal ini juga masuk akal. Biarkan Ye Tianzong berjalan mondar-mandir, meskipun Tiantian dan yang lainnya tidak optimis terhadap Ye Tianzong. Namun, setelah periode pengamatan ini, dia, Ye Tianzong, mampu. Dan hari ini, baginya, ini juga merupakan eksperimen yang bagus. Apakah itu akan berhasil atau tidak? Itu tergantung pada kinerja. Saudara Tianzong, tidak masalah. Saya tahu bahwa Anda adalah suami saudari Yurou, dan saya berharap dapat menjamin keselamatan Anda dengan mengatur tugas seperti itu untuk Anda. Tentu saja, jangan melangkah terlalu jauh, usahakan tetap berada di area yang kita rencanakan. Jika kamu pergi jauh, aku mengkhawatirkan kita. Xiao Kao juga tampak malu. Tapi Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, hanya bercanda. Kemudian, mereka berlima terus berjalan sekitar 20 menit.
Semakin masuk ke dalam, semakin terasa dingin dan lembabnya hutan purba ini. Intinya kabut di dalam merembes kemana-mana, dan masih ada nafas khusus yang tersisa. Orang biasa mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Ye Tianzong dapat berempati dengannya. Aura ini sepertinya sangat mirip dengan tim kecil yang saya temui ketika saya berada di perbatasan utara. Tapi saya tidak sepenuhnya yakin, karena ada prajurit kuno yang menghantui di sini, maka dia menduga orang-orang ini ada hubungannya dengan kekuatan di perbatasan utara, dan saya khawatir mereka benar-benar bisa terhubung. Tetapi, belum ada bukti konklusif yang ditemukan, jadi kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Oke, ini dia. Setelah mencapai kedalaman hutan lebat, Xiao Kao berjongkok. Posisi di mana beberapa orang berada merupakan persimpangan jalan. Itu tidak digali secara artifisial, tetapi terbentuk secara alami, di lantai masih banyak bekas binatang yang menginjak-injaknya. Oleh karena itu, Ye Tianzong sangat mengkhawatirkan keselamatan Ren Yurou. Dia sudah memutuskan bahwa karena dia adalah orang yang terpinggirkan, dia mondar-mandir. Lalu, saya akan fokus pada istri saya, keselamatannya adalah yang terpenting. Sedangkan tiga lainnya, biarkan mereka bermain dengan bebas. Apakah Anda tidak optimis terhadap diri sendiri? Maka aku tidak perlu lagi menempelkan wajahku yang panas ke pantatku yang dingin. Kemudian sekarang, di atas, ada alur di mana Anda dapat mengamati situasi gua. Saudari Tian-Tian dan saya akan segera naik untuk mengintai. Saya harap mereka akan muncul. Xiao Kao menarik napas dalam-dalam. Ekspresi kesepian. Meski persiapannya sudah cukup hari ini, ia sendiri belum tahu jalan apa yang akan ia hadapi. Berpisah. Xiao Kao dan Su Tian-Tian berjalan menuju jalan raya. Feng Kang pergi ke kiri, membersihkan rintangan di sekitarnya, dan melakukan pencarian karpet untuk memastikan tidak ada bahaya di area sekitarnya. Dan Ren Yurou tanpa sadar melirik Ye Tianzong, lalu berjalan ke sisi kanan dengan keranjang di punggungnya. Di sebelah kanan adalah tempat yang mirip dengan tanah datar, di mana dia tidak bisa menyembunyikan dirinya. Dia harus cukup cepat, jika dia diincar oleh seseorang, maka dia akan terkena musuh sepenuhnya. Ye Tianzong sangat khawatir. Beberapa kali aku ingin meminta untuk tinggal, namun pada akhirnya aku balas menatap mata pihak lain. Setelah beberapa menit, di persimpangan, hanya Ye Tianzong yang tersisa. Menatap ke langit, meski pagi hari, namun tertutup hutan lebat, tidak ada sinar matahari sama sekali, membuat orang merasa seperti malam tiba. Di sekelilingnya gelap, dan meskipun ada penglihatan, hal itu tidak dapat dilihat dengan jelas, yang menambah sedikit depresi pada suasana menakutkan saat ini. Setelah diam di tempat beberapa saat, setelah memastikan semuanya ada di tempatnya, Ye Tianzong dengan hati-hati menyentuh Ren Yurou. Tidak mungkin untuk mengikuti di belakang. Dia sangat waspada, dan dia juga membenci bantahan Ye Tianzong atas keinginannya. Oleh karena itu, ketika Ye Tianzong melihatnya kembali dari jauh, Ye Tianzong berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian bergerak dengan rapi, langsung memanjat puncak pohon berusia 100 tahun. Terlihat Ren Yurou sedang gencar memasang jebakan. Sosok raksasa Feng Kang terus-menerus menyiangi. Sebaliknya, Su Tian-Tian dan Su Tian-Tian disembunyikan dalam sebuah alur, yang tepat bagi mereka berdua untuk berbaring. Tempat di mana mata mereka bertemu adalah yang disebut gua. Saat itu, adik perempuan Mei Mei dan Xiao Huan menghilang di dekat gua. Apalagi menurut Xiao Kao, dalam 2 tahun terakhir, teman keledai lainnya menghilang satu persatu, dan akhirnya ditangani di sini. Ye Tianzong sangat ingin tahu tentang apa yang disebut pengobatan ini. Membunuh. Masih ingin menyeretnya ke suatu tempat. Atau, dengan para wanita ini, mencoba melakukan semacam eksperimen. Gua ini tidak besar, tinggi 3 orang dan lebar 6 orang. Dikelilingi oleh rumput liar dan pepohonan. Dan di depan goa terdapat aliran sungai yang gemericik airnya, terus-menerus mengalir deras hingga menimbulkan suara gemericik air. Dari luar tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat sekeliling, dari segi polanya, aliran ini mengalir melalui seluruh hutan. Karena Ye Tianzong sangat memperhatikan detail, ketika dia memasuki gunung, dia memperhatikan arus deras. Dilihat dari kualitas air dan kecepatan alirannya seharusnya sama. Apalagi di atas aliran sungai terdapat barisan pegunungan. Melihat dari kejauhan, ada aura familiar yang berkelap-kelip di sana. Prajurit kuno. Itu benar-benar ada. Di puncak gunung, karena saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi saya yakin pasti ada sarang tua di sana. Sayangnya tempat ini terlalu jauh dari sana, jika tidak, Ye Tianzong benar-benar ingin pergi ke sana dan mencari tahu. Ada apa di sana?
Setelah mendapatkan pemahaman umum tentang medannya, Ye Tianzong berencana turun dari pohon untuk melihat apa yang terjadi dengan Ren Yurou. Sungguh mempesona. Dia tiba-tiba melihat beberapa sosok berkelap-kelip di dalam gua. Di atas gua, jaraknya relatif tinggi, bahkan bagi Su Tiantian dan keduanya, mustahil untuk melihatnya. Beberapa sosok itu cepat. Setelah beberapa kali berlalu, ia menghilang. Tapi di mata Ye Tianzong, itu lambat seperti siput. Ia memperhatikan ada juga alur di atas gua tersebut. Walaupun bagian luarnya tertutup lumpur, namun ketika ia perhatikan dengan teliti, ia menemukan bahwa sosok-sosok tersebut terus-menerus menggali, dan akhirnya membuka sebuah lubang. Setelah mengebor langsung ke dalam, ia memperhatikan gua di bawah sedikit bergetar. Meskipun jangkauannya tidak terlalu besar, sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, tetapi tidak bisa lepas dari pandangan Ye Tianzong. Mungkinkah semua gua itu terhubung satu sama lain, dan gua-gua itu terhubung satu sama lain, dan bayangan hitam ini ingin masuk ke dalam gua, apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti orang misterius yang menangkap Mei Mei dan yang lainnya saat itu. Apa yang mereka lakukan sekarang? Bersambung.